Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Kita berjumpa lagi di video pembelajaran Siu Bunda, Sinau yuk bareng Bu Indah. Pasti sudah siap belajar ya anak-anak hebat kelas 2? Yuk disiapkan dulu buku-bukunya dan kita berdoa terlebih dahulu sebelum belajar. Nah, hari ini kita akan belajar fabel pada tema 7 subtema 1. Muatan pelajaran Bahasa Indonesia KD 3.8. Anak-anak hebat, fabel adalah cerita pendek yang menceritakan tentang hewan. Tokoh-tokoh yang ada di dalam fabel adalah berbagai jenis hewan. Cerita dalam fabel adalah cerita fiksi. Cerita fiksi artinya cerita yang dibuat berdasarkan khayalan pengarang. Perhatikan dongeng berikut ini ya anak-anak hebat. Kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Di sebuah gurun pasir hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya sang ular sangat ingin memangsa tikus. Sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu sang ular sangat lapar, padahal ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. Dengarkan ucapanku, wahai tikus yang angkuh. Aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu. Hei ular, berusaha dan bekerjalah. Jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya bisa mengancam, seekor semut pun bisa. Sang ular sangat marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar. Sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanan. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu, tikus sudah lelap dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengendap-endap mendekati sarang tikus meski ia masih sangat kesal terhadap tikus. Dan kini ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas. Hei tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu. Tikus segera terbangun dari tidurnya. Sambil berpura-pura menguap, ia mulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkraman sang ular. Tunggu dulu ular sahabatku. Kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini, tidak ada hewan lain. Jika kau memakanku, maka kau akan sendiri. Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kau ajak mencari makan. Kalau begitu, kau tidak akan makan, dan akhirnya kau akan mati. Sejenak sang ular terdiam. Ia mencoba merenungkan nasihat tikus. Jadi, kita tidak bisa hidup sendiri? Tentu, bukankah kita bisa berteman? Dan tentunya kita dapat mencari makan bersama. Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku, kau hanya akan hidup sendiri? Ular mengangguk tanda mengerti. Baiklah kalau begitu, maafkan aku. Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia kemudian beranjak mencari makanan bersama-sama. Siapakah yang diceritakan dalam dongeng tersebut?
Yang diceritakan dalam dongeng tersebut yaitu ular dan tikus pasir. Bagaimana kecerdikan tikus? Saat ular sudah berada di sampingnya, tikus memberi nasihat kepadanya bahwa apabila ular memakannya, maka ular akan hidup sendiri dan akan mati. Maka lebih baik berteman dan mencari makan bersama. Mengapa ular dan tikus dapat hidup bersama? Ular dan tikus dapat hidup bersama karena mereka berteman. Anak-anak hebat, fabel disebut juga dongeng tentang hewan. Berikut adalah ciri-ciri fabel. Yang pertama, menggunakan hewan sebagai tokoh cerita. Lalu yang kedua, tokoh hewan memiliki karakter dan sifat seperti manusia. Selanjutnya memiliki alur cerita. Dan yang terakhir memiliki pesan-pesan kebaikan di dalam ceritanya. Fabel dapat diperagakan menjadi sebuah drama. Berikut langkah-langkah memperagakan fabel. Yang pertama, buatlah kelompok yang jumlah anggotanya sesuai dengan tokoh dalam fabel. Lalu, pahamilah peran setiap tokoh. Mintalah temanmu yang lain untuk menjadi narator. Narator adalah orang yang membacakan fabel. Tokoh adalah orang yang berperan menjadi hewan yang berbicara dalam fabel. Sebelum tampil, berlatihlah terlebih dahulu agar isi fabel dapat tersampaikan dengan baik. Nah, kalian bisa membaca dongeng fabel Kecerdikan Menumbuhkan Kebaikan dengan membagi 3 peran, yaitu sebagai pencerita, ular, dan tikus. Anak-anak hebat, unsur intrinsik adalah unsur yang membangun karya sastra. Unsur intrinsik fabel adalah sebagai berikut. Yang pertama, nama tokoh atau jenis hewan yang terdapat dalam fabel. Lalu, sifat setiap tokoh. Kemudian, peristiwa penting yang terjadi dalam fabel. Dan yang terakhir, pesan atau nasihat yang ingin disampaikan oleh fabel kepada pembaca. Setelah mengetahui unsur intrinsik fabel, kamu dapat menentukan isi fabel. Selain itu, kamu juga dapat menceritakan kembali isi fabel dengan baik. Sekarang perhatikan dongeng berikut ini ya anak-anak hebat. Bebek selalu hidup rukun. Bebek tidak pernah terpisah satu sama lain. Mereka pergi bersama-sama sepanjang hari dengan mengikuti satu pemimpin. Mereka terkenal sebagai makhluk yang paling rukun. Meskipun bebek sangat berisik, tidak sekalipun mereka pernah bertengkar. Cerpelai hewan pemangsa. Melihat begitu kompaknya kaum bebek, awalnya ia kagum. Tetapi kemudian muncul niat jahat dalam hatinya. Aku akan mengadu domba mereka. Pasti ada bebek yang bisa dijadikan sebagai sumber masalah. Gumam cerpelai seraya menyeringai jahat. Mulai hari itu, cerpelai gencar mendatangi bebek yang agak terpisah dengan kawanannya. Dia mulai menghasut bebek itu untuk membenci kawanannya. Lihat pemimpinmu itu, dia hanya membodohi kalian agar mau mengikutinya. Pergilah dari kawanan atau kau akan menjadi budak pemimpinmu selamanya. Ujar cerpelai yang pandai menghasut. Namun rupanya sia-sia. Bebek itu tidak mau mendengar perkataan cerpelai. Kemudian cerpelai mencari bebek lain dan mengatakan hal yang sama. Akan tetapi lagi dan lagi perkataan cerpelai tidak dihiraukan.
Begitu terus hingga tak terasa sudah semua bebek ia datangi. Namun tidak ada satupun yang berhasil ia hasut. Cerpelai sudah sangat kelelahan karena sudah berjalan ke sana kemari dan terlalu banyak bicara. Hahaha, Cerpelai, Cerpelai, kau tidak akan bisa membuat kaum bebek saling bertengkar. Karena kami saling mempercayai satu sama lain, Ucap salah satu bebek yang dihasut oleh Cerpelai. Cerpelai sangat malu. Dia tidak menyangka para bebek begitu kompak. Dia pun pergi dari permukiman bebek dan tidak pernah kembali lagi ke sana karena malu. Memang benar jika ada yang mengatakan bahwa kaum bebek adalah kawanan yang paling rukun sedunia. Sekarang jawablah pertanyaan berikut berkaitan dengan dongeng bebek selalu hidup rukun. Yang pertama, siapakah tokoh dalam cerita bebek selalu hidup rukun? Tokoh dalam cerita tersebut yaitu Bebek dan Cerpelai. Yang kedua, Cerpelai ingin membuktikan bahwa bebek adalah di sini Cerpelai ingin membuktikan bahwa bebek adalah hewan yang tidak bisa hidup rukun ya anak-anak hebat, tapi tidak berhasil. Lalu Cerpelai menghasut bebek agar meninggalkan pemimpin dan kawanannya. Selanjutnya, bebek tidak mau bertengkar karena mereka saling mempercayai satu sama lain. Lalu Cerpelai tidak menyangka jika bebek begitu kompak. Dan yang terakhir, Cerpelai tidak pernah pergi ke permukiman bebek karena malu sudah menghasut bebek. Ingat ya anak-anak hebat, fabel merupakan cerita fiksi atau cerita khayal. Namun fabel berbeda dengan cerita fiksi lainnya. Tokoh dalam fabel adalah hewan. Oleh karena itu, fabel disebut juga sebagai dongeng hewan. Pada fabel terdapat informasi yang disampaikan. Untuk mengetahui isi sebuah fabel, kita harus mengetahui tokoh dalam fabel dan peristiwa yang terjadi. Oleh karena itu, lakukanlah hal-hal berikut. Yang pertama, baca seluruh isi fabel dengan sungguh-sungguh. Lalu catat nama-nama tokoh yang ada dalam fabel. Catat juga sifat tokoh dalam fabel. Perhatikan peristiwa yang terjadi atau dialami oleh tokoh. Tuliskan peristiwa tersebut menggunakan bahasamu sendiri. Sampai jumpa di video pembelajaran Bu Indah selanjutnya ya anak-anak hebat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.